teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 16. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Di episode kali ini aku bakal ngebahas satu tema tentang fobia. Jadi beberapa bulan yang lalu itu aku sempat juga pernah sharing di sosial media, di Instagram. Aku sempat cerita-cerita, sharing-sharing sama sahabat-sahabat psoriasis tentang fobia-fobia apa aja yang aku dapati dan juga aku rasakan setelah aku menderita psoriasis. Nah, di episode kali ini aku bakal menceritakan lagi beberapa fobia yang pastinya mungkin teman-teman psoriasis juga merasakan hal yang sama kayak aku. Jadi yang penasaran fobia apa aja, yuk kita simak videonya. Jadi sebenarnya apa sih arti dari fobia itu sendiri? Jadi fobia itu sendiri artinya adalah rasa ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, tapi rasa takut itu tuh tidak akan membahayakan diri kita. Nah, jadi semenjak aku kena psoriasis 6-7 tahun belakangan ini, banyak banget fobia-fobia. Sebenarnya sebelum aku sakit psoriasis juga aku juga udah punya beberapa fobia gitu, kayak macam misalnya tinggi, serangga, berada di tempat kecil, tuh juga beberapa fobia yang aku punya sebenarnya. Cuman setelah aku menderita psoriasis tuh ada beberapa ketakutan-ketakutan lainnya yang aku rasakan. Dan contoh pertama nih ya, aku itu takut banget sama yang namanya tempat terang. Kayak tempat terang kayak gini nih, aku takut banget dulu. Sekarang juga oke sih, tapi enggak. Maksudnya aku belum sampai di titik dimana aku bisa bener-bener menghilangkan rasa takut aku tentang tempat terang. Maksudnya gimana di tempat terang? Jadi kan kalau kalian tahu, kalau kita kena psoriasis terus ada di tempat terang, kita tuh bakal bisa ngelihat kulit kita tuh semakin lebih jelas gitu kan. Jadi aku punya cerita di rumah aku yang di Indonesia, kamar aku yang di Indonesia itu, aku tuh nggak pernah yang namanya buka jendela. Jadi buka jendela tuh kalau misalnya pagi aja lagi dibersihin, buka untuk udara masuk, terus setelah itu tutup horden. Jadi bener-bener kamar aku tuh kayak gelap gitu, kayak bener-bener redup-redup aja. Sama halnya juga sama kamar aku di Malaysia ini. Di sini juga karena horden aku tuh bukan horden tipe yang tembus cahaya, jadi aku setiap hari itu akan menutup horden ini dan nggak bakal pernah buka. Jadi kayak bener-bener gelap aja kamar aku, gelap. Terus kalau tidur pun pakai lampu yang di belakang itu, kayak pakai lampu-lampu kecil gitu. Dan kalau misalnya siang hari lampu itu mati, tapi jendela horden aku tetap ketutup dan gelap banget. Jadi cuma ada cahaya kecil aja, aku buka di pojokan kecil banget gitu. Dan sebenarnya aku mencoba banget sih untuk nggak takut lagi sama terang, tapi butuh proses. Sekarang kayaknya udah lebih mendingan, karena biasanya aku tuh kalau di tempat-tempat yang kayak gini, yang terang kayak gini tuh kayak aduh insecure banget, takut banget gitu. Karena kalau tempat terang kan aku bisa lihat di kulit aku, aduh kelihatan, gini aduh kelihatan. Jadi kayak nggak suka, takut banget gitu, kayak kenapa sih mesti terang gitu loh, yang gelap-gelap aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berhubungan juga nih sama si gelap-gelap ini. Jadi aku tuh takut banget sama yang namanya kaca. Jadi kaca kalau udah kaca plus gelap, plus terang. Jadi kaca dan terang. Ada kaca di tempat terang itu aku juga takut banget. Jadi seperti yang aku udah sering bahas-bahas juga di video, kalau aku lihat kaca tuh aku pasti selalu nunduk, kayak takut. Kayak even cuci tangan di mall aja, aku tuh ini kaca kan, aku tuh kayak ini kacanya, ini sinknya di sini, aku kayak gitu, kayak saking takutnya sama kaca, kayak nggak mau lihat muka aku di kaca. Padahal sometimes psoriasis di muka tuh juga dikit banget, tapi tetap aja aku tuh kayak takut banget, nggak pernah mau ngeliat namanya kaca gitu. Terus kalau misalnya dulu nih ya, pas awal sampai ke pertengahan lah ya aku kena psoriasis tuh, yang namanya makeup itu aku selalu di tempat gelap, plus kacanya tuh kecil banget. Bentar aku ambilin kacanya. Nih, kalian pasti familiar kan sama kaca ini. Kalau kalian nonton video aku yang makeup waktu itu, makeup tutorial aku waktu itu, aku juga pakai kaca itu. Itu kacanya tuh bener-bener kayak mini banget tuh,
kecil banget, lingkarannya tuh kecilnya minta ampun. Jadi aku tuh kayak gini, udah kecil gini, aku taruhnya tuh jauh banget, terus tempatnya gelap. Jadi kayak sampai segitunya. Sampai kayak mami aku tuh bilang, kamu tuh mah aneh, dimana-mana orang tuh kayak yang namanya pakai makeup kan untuk menutupi kekurangan gitu ya. Jadi kalau ada spot-spot yang kurang-kurang di muka kita tuh kita pakai makeup untuk menutupinya. Cuma kalau aku pingin pakai makeup menutupi kekurangan aku supaya orang nggak lihat, but at the same time kalau aku ngelakuin itu di tempat terang pun aku takut. Jadi kayak udah gelap aja, ya udahlah, semoga yang aku lakuinnya makeupnya tuh bagus aja, nggak ada yang kurang atau gimana. Kayak sampai segitunya terasa takut aku terhadap kaca dan juga tempat terang. Jadi kayak kaca, udah takut sama kaca plus takut sama tempat terang, terus ada kaca di tempat terang, habis takut banget. Kayak nggak mau. Kalau bisa tuh kayak kecil-kecil aja. Even yang namanya pakai lipstick, touch up lipstick, dimana-mana perempuan touch up lipstick tinggal buka aja kamera. Sampai teman-teman aku even buka Snapchat sambil story-storyan apa gitu. Kalau aku nggak. Aku kalau touch up lipstick itu aku buka yang namanya casing HP aku. Karena kan di belakang kan emang bagian belakang kan kaca yang hitam putih gitu loh. Aku ngacaan dari situ. Touch up lipsticknya pakai kaca belakang HP aku. Jadi aku nggak begitu ngeliatin banget kulit aku yang ada kekurangannya. Sampai kayak gitu, geng. Dan pas aku sharing ini di Instagram, banyak banget yang reply story aku bilang, gila setuju banget, bener banget, aku juga takut sama kaca, takut banget sama tempat terang, takut banget sama ini gitu. Jadi kayak wow, aku nggak sendiri, ternyata emang fobia yang kayak gini tuh lumrah dan lazim banget untuk teman-teman yang menderita psoriasis. Terus aku ada juga fobia lainnya, yaitu aku takut banget ngelihat kulit aku sendiri. Kayak gimana ya, jadi kalau misalnya mandi, kalau lagi kumat yang parah, even nggak kumat parah deh, kumat biasa aja, itu aku takut melihat kulit aku. Jadi kalau mandi kan showeran, itu tuh kalau misalnya mau sabunan, aku ambil sabunnya, terus kayak berdiri di bawah showernya, terus kayak tutup mata, gosok-gosok cuci muka, gosok-gosok gitu, bilas, udah nggak mau ngelihat sama sekali kulit aku, kayak takut gitu loh. Aku tuh makanya aku kalau lagi kumat gitu sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya pakai baju tangan pendek segala macam, cuman karena aku takut ngeliat kulit aku sendiri, makanya aku decided buat nggak usah pakai baju tangan pendek, pakai baju tangan panjang aja. Aku kayak kalau misalnya ngeliat kulit nih cuman nggak ada, karena kan lengan panjang jadi semua baju gitu, kayak gitu. Terus kalau lagi tidur juga kan kalau tidur kan kalau bajunya agak-agak longgar, keangkat-angkat kayak ketarik-tarik gitu kan bagian lengannya, jadi kan otomatis lah kelihatan. Itu tuh aku pernah satu atau dua kali gitu ya, lagi tidur, belum mau tidur sih, masih main-main HP gitu di kasur, terus tiba-tiba tuh lengannya keangkat sampai kayak setengah gitu. Aku ngeliat semuanya, aku langsung coverin pakai selimut, kayak nggak mau, kayak udah, terus main HP lagi, kayak nggak peduli gitu kayak apa yang terjadi barusan, kayak takut banget, kayak ada anxiety sendiri kalau aku tuh ngeliat kulit aku gitu. Karena aku sih mikirnya aku bisa sampai kayak gitu soalnya kalau aku ngeliat kulit ini tuh aku bakalan kayak kepikiran, aduh stres, aduh aku kok kumatnya parah banget, aduh kok aku gini, aduh kok aku gitu. Jadi makanya aku akhirnya mungkin punya fobia ngeliat kulit sendiri pun takut gitu. Padahal kayak pas awal-awal kumat gitu ya, cuman sedikit-sedikit aja, muncul sedikit-sedikit gitu di bagian tangan sini, kalau nggak di bagian pipi sini, di bagian mana, itu cuma sedikit-sedikit banget. Tapi aku udah takutnya minta ampun, kayak itu tuh udah gede, kayak udah nanah, udah apa, padahal sebenarnya cuma kering kecil-kecil aja, tapi aku udah takut sampai kayak gitu. Terus itu sih sebenarnya 3-4 fobia yang sampai hari ini tuh aku masih terus berusaha untuk menghilangkannya dari diri aku. Aku tahu itu butuh proses step by step, karena kan accepting myself sampai hari ini aja tuh juga aku masih belajar terus. Bukan berarti kayak aku udah bisa buat video di YouTube terus sharing tentang sakit aku tuh aku udah 100% menerima diri aku tuh, itu kalau menurut aku sih bohong banget. Karena kita manusia juga pasti ada rasa kurangnya, kayak
comparing ourselves to others gitu nggak sih? Kayak sometimes, walaupun nggak selalu ya. Cuman kan kalau kita ngeliat orang lain, wah dia gini, wah kulitnya bagus banget. Sometimes lah ada pikiran-pikiran, cuman emang nggak selalu gitu kan. Tapi memang aku tetap terus belajar supaya aku bener-bener bisa nih sampai nanti, nggak tahu kapan, tapi semoga aja secepatnya aku bisa kayak 100% menerima diri aku dengan psoriasis yang aku punya ini. Dan dengan aku menerima 100% diri aku, semoga semua fobia yang aku punya dari psoriasis ini, kaca, tempat terang lah, semua-muanya itu, takut sama kulit itu juga bisa akhirnya hilang. Dan ya aku bakal nggak masalah gitu make-upan di tempat terang, terus kacaan pakai kaca yang segede gaban juga nggak apa-apa. Semoga. Tapi sebenarnya aku ada satu fobia yang dimana, ada satu ketakutan aku yang dimana aku udah bisa overcome, which is itu adalah tatapan orang. Jadi dulu itu aku pas pertama sakit psoriasis tuh aku takut banget sama namanya tatapan orang. Jadi apalagi orang-orang di Indonesia, kalau misalnya ngeliatin orang lain kan, mostly sih mereka ngeliatin sampai kayak gini, sampai kayak puter badan gitu loh, saking dia ngeliat si orang ini tuh kayak berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi mereka sampai kayak ngeliatnya sampai kayak gitu. Bahkan aku juga pernah diliatin orang sampai dia buka mulut sampai dia gitu, pernah waktu pas aku lagi sakit parah-parahnya. Dan puji Tuhan sekarang aku udah bisa overcome itu. Aku kayak udah lebih bodo amat. Kalau sekarang sih nggak tahu ya, mungkin kan aku tinggal di Malaysia juga, dan majority orang-orang di Malaysia itu udah lebih tahu tentang psoriasis. Mereka emang mungkin nggak tahu secara gamblang apa psoriasis, tapi mereka adalah ide-ide apa sih psoriasis, kayak sakit kulit, sakit autoimun. Mereka tahu gitu loh tentang penyakit ini, karena memang juga banyak juga orang-orang yang melakukan awareness di Malaysia sendiri tentang sakit psoriasis gitu. Dan jadi kalau di Malaysia sendiri, kalau di sini sendiri sih aku dilihatin sama orang, aku cuman kayak ngeliatin balik aja. Jadi kalau misalnya dia ngeliatin aku liatin balik, so aku senyum. Setelah aku senyum, dia pasti bakal senyum balik gitu kan. Jadi ya udah, jadi aku lebih santai, lebih nyaman gitu. Cuma kalau dulu aku diliatin, aku nunduk gitu, takut banget. Sampai akhirnya mami aku bilang postur aku tuh jadi kayak agak bungkuk gitu, karena aku kebanyakan nunduk. Kebanyakan kayak duduk tuh nunduk gini, jalan tuh nunduk gini, karena saking takutnya orang tuh ngeliatin aku gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi sih, puji Tuhan. Nah, sekian dulu guys untuk sharing-sharing aku tentang ketakutan atau fobia apa aja sih yang aku ada atau aku punyai setelah aku mengidap psoriasis. Beberapa aku yakin banget teman-teman juga pasti bakal bisa nge-relate dari apa yang barusan aku ceritain itu. Dan kalau kalian punya cerita lainnya, boleh banget sharing di kolom komentar di bawah, atau kalau mau curhat atau bagaimana, chat juga boleh langsung di DM aku. Dan ya, semoga kita semua bisa cepat-cepat dan juga sesegera mungkin overcome semua ketakutan yang kita punya, karena sebenarnya itu hanya di sini aja, di otak aja. Sebenarnya apapun yang kita takut itu ya udah nggak ada, maksudnya kayak itu cuma sementara, karena memang kita belum bisa menerima 100% diri kita. Tapi aku yakin dan percaya kalau suatu hari nanti kita pasti bakal bisa overcome semua ketakutan yang kita punya ini. Dan thank you so much guys for watching my video Psoriasis Talk episode ke-16. Dan I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya. Bye!